Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, kontingen Indonesia sejauh ini sudah mengumpulkan 13 medali emas di ajang SEA Games Thailand 2025. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring beberapa atlet tampil di babak final hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Garuda TV Sandi Firdaus dari Thailand. Ya, Sandi, cabur-cabur mana saja yang kiranya bisa menambah atau berpotensi meraih medali emas untuk kontingen Indonesia nantinya? Silakan laporan Anda. Ya, Anin, selamat siang menjelang sore dan juga pemirsa. Betul sekali memang atlet-atlet Indonesia kita yang tengah bertanding di ajang SEA Games Thailand ke-33 2025 ini terus bertanding dan juga berpotensi untuk menambah pundi-pundi medali emas untuk tim Indonesia. Dan hari ini ada 9 cabang olahraga yang juga diikuti oleh atlet-atlet kita mempertandingkan partai final, diantaranya ada nanti ada akuatik, renang, dan juga ada atletik, serta ada cabang olahraga sport climbing yang di nomor leadnya juga mempertandingkan partai final, termasuk juga nanti ada pertandingan kano yang memperebutkan medali emas. Dan tempat saya melaporkan saat ini adalah cabang olahraga woodball yang tengah bersiap untuk mendulang atau juga mencetak sejarah untuk meraih medali emas bagi tim Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan dari tim woodball Indonesia, saya sudah bersama dengan Ketua Umum dari Woodball Indonesia, Ang Sunaji. Pak, ini kayaknya nervous banget nih, Pak. Gimana, Pak? Perjuangan dan juga mungkin bisa diupdate keadaan dari atlet-atlet kita yang tengah bertanding untuk merebutkan medali emas hari ini. Oke. Jadi hari ini Pak akan kita jalan putra dan fairway untuk putri. Karena fairway putra ini kan pasnya memang sangat tinggi. Walaupun fairway aduh sampai dan itu sudah bertemu dengan tuan rumah. Karena kalau menang langsung jadi akan bertemu dengan Indonesia kan emas juga. Ini memang tergantung dari permainan Thailand nanti. Oke, Pak, melihat dengan bagaimana juga ada beberapa atlet juga kita unggulan dan menjadi ada peringkat 1 dunia, Pak, dengan sekarang apa menjadi beban tersendiri untuk para atlet untuk meraih medali emas? Jadi memang karena kami ini cabur yang pertama kali ikut multi events internasional, memang cukup diakui bahwa beban single events dan multi events itu berbeda. Saya juga kemarin sudah bicara sama teman-teman atlet, ini contoh seperti teman-teman di cabur lain yang pernah ikut Olimpik, mau seberapapun kuat di single events, begitu bertemu di multi events gitu, apalagi Olimpik, kelasnya Olimpik itu, wah, nervousnya akan berbeda. Dan ini kita pertama kali, jadi kita belum pernah merasakan ini dan teman-teman tuh bilang bahwa iya ya, segitunya, karena balik lagi ini membawa nama negara kan, membela negara. Jadi ada beban tersendiri, tapi kita coba bicara dari hati ke hati juga dengan teman-teman atlet bahwa teman-teman harus bisa menguasai diri, harus lebih tenang karena apapun bisa terjadi. Kalau dibilang ada keuntungan dari tuan rumah bermain di Thailand misalnya, ya, saya justru melihatnya nggak begitu. Kalau buat saya tuan rumah tuh beban loh. Kalau kalah di rumahnya sendiri kan malu. Jadi untuk saya kalian jangan melihat dari satu sisi koin itu ada dua. Manusiawi. Jangan beranggapan bahwa selalu main di tandang itu menyeramkan. Enggak, mereka juga punya pressure. Kita punya pressure, kita harus mengolah dan memanage pressure itu sehingga bisa mendapatkan performa yang maksimal gitu. Menarik, Pak. Ini kan baru pertama juga ya woodball dipertandingkan khususnya di SEA Games. Apa strategi dari woodball Indonesia untuk tadi selain juga meyakinkan dan juga memberikan semangat motivasi, ini saya juga dengar menerbangkan langsung psikolog ya untuk karena memang woodball sendiri strategi dan juga mental ini berbicara ya selain kemampuan. Benar. Jadi woodball ini seperti hampir seperti saudaranya golf, di mana untuk stroke itu bermain melawan diri sendiri. Perlu ketenangan ekstra, perlu kestabilan, perlu segala hal mental yang memang sangat kuat. Jadi
saya memandang bahwa perlu kita datangkan psikolog walaupun ya secara mandiri gitu ya. Tapi saya rasa dengan pendampingan psikolog bisa membantu teman-teman tuh lebih tenang karena ya ini permainan psikologis. Ya. Pada saat mereka tenang bermain dengan enak itu hasilnya akan bagus. Tapi begitu mereka udah ngotot, udah ketakutan, mentalnya udah kemana-mana, udah mukul, udah kiri kanan persis sama kayak gue. Jadi bukan hanya lawan, tapi juga bertanding melawan diri sendiri ya, untuk menentukan atau juga menjadi terbaik. Tapi kalau dari Woodball Indonesia sendiri, berapa menargetkan medali untuk turnamen kali ini? Target dari Kemenpora saat ini kita harus dapat 4 medali emas gitu. Tapi ya kalian kami berusaha sekuat mungkin, moga-mogaan hari ini bisa dapat 1 emas. Dan kalau memang teman-teman bisa lebih lagi dan ya ada kemungkinan untuk 2 emas di hari pertama, ya itu mungkin terjadi sih. Jadi kita lihat aja pertandingan ini dalam 1,5 jam ke depan gitu. Oke, sudah berjuang, berdoa dan berusaha. Kita juga berharap ada dukungan ya doa dan diberikan kepada masyarakat yang ada di Indonesia untuk tidak hanya Woodball ya, Bang, tapi juga cabur-cabur lainnya untuk bisa meraih sukses di ajang SEA Games kali ini dan juga bisa sesuai target dengan koleksi 80 medali emas, 3 besar. Kita tim Indonesia bisa finish di terakhir klasemen sementara. Terima kasih sekali lagi, Terima kasih. Bang, atas waktunya. Sukses juga ya untuk Woodball dan mengharumkan nama Indonesia. Terima kasih Ya. Garuda yang selalu support tim Woodball Indonesia. Ya, oke, makasih Pak. Nah itu dia tadi Anin, wawancara saya dengan Ketua Umum Woodball Indonesia Angsun Haji, bahwa optimis dan bisa meraih prestasi walaupun baru pertama ikut dan juga dipertandingkan di ajang SEA Games. Kembali ke Anda, Anin. Baik, terima kasih Sandi atas laporan langsung dari Thailand terkait dengan SEA Games 2025. Dan pemirsa